Seneka cukan peraban mangken bisa sampean kepengen anak perawannya itu normal, anak perawannya itu sekolah, anak perawannya itu sukses. Di lain segi Anda karbet dengan HP, ada kening tok-tok, kening TikTok, kening betok, ada lober tak lober, lober tak lober, leter tak leter, leter tak leter. Apa yang seharusnya perempuan itu punya rasa malu, tapi rasa malunya hilang karena dia sudah memang waktunya. Karbet bisa biar jangan ngasih anak HP. HP Kak Dinto mun beki kita betona bahaya man ta'ajjala bi syai'in qabla awanihi uqiba bil hirman. Siapa orang yang memberikan sesuatu belum waktunya maka jadinya rusak. Inilah yang terjadi dalam anak-anak zaman sekarang. Tak serake, tak sebini leter. Apa sambian saya salah nangis Habib mau tak beri HP dina tulah dina nangis tempun sampian nangis melaban pelakon anak-anak kita bakal dapat kering gua kita nah karena lambat nih kamu reng lambat nih ini nggak kira lambat nih kak tinggal bingung makin nih kak malam pertama seting bila kena aja reng buka lambina bilakan mana bukanya deh pak. Lagi, anak apa mengalir bu? Kabin, iya tahu sengaja, masa tak ngari ya kabin? Tak tahu pak. Burung targa ibu, bu. Tangga kira kurang ajar bu. Apa? Engkau ikut, buka lebih. Ngocak ibu deh iya kabin rona. Bocah kok kabin pun menebak suruh ngalun bu. Dereng lambat nih kak. Ane kan masa buka, ane kan umpan pak. Mulai bini sih kak, kita seting bila olah kayak itu kabin ini ane pak. Ege. Dah, zaman makan punten. Malam pertama ada lah kandung lah. Untuk kandung dia orang yang kandung di calon. Aneh kenapa tuh sering tuan? Makela makela pon elamar, makela pon ietaleen diikat dengan cincin, diikat dengan tali, diikat dengan tampar, gantung dermabai, korki tak halal haram. Mula sampian teroanan sampian kadinto ceng tako akad siri kade lo makela siri makela mere bedening cekungan oleh pahala kacong dia. Apa pun halal. Orang mantan kan takut kan nikah siri dengan alasan takut anak saya nanti kalau ditinggal bagaimana? Loh ditinggal, seandainya anaknya sampai ditinggal sudah kumpul, sampean gak rugi. Apa? Sebab anaknya sampean tidak dizinai. Egi, aneka banyak diremehkan. Bon, tak usah jangan cengkol atau oleh malam dia. Kalau lapar kita angkat. Biasa kiai datang dia beringatkan. Engkau ke guru masjid, engkau sampai di meri. Tak kau batik nak orang guru, mau tak apa dulu pak ini. Balang ini. Jadi cuma di bidang semua ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus akhirnya sekecil ini makanya tugas orang tua adalah menikahkan putranya kalau sudah waktunya. Kalau anda sampean pak sudah melihat anak sampean gelagatnya, jangan ditahan pak. Ndak Beb ini masih sekolah, jangan, sampean akan nyesel. Kalau anak sampean zina, sampean yang dosa, orang tuanya yang dapat dosa. Paham ya? Jaga anak, jangan dikasih HP, jangan dikasih HP. Ada waktunya. Kabar lebih kita betona. Bang mudah betona lebih minta HP model apa beri? Android. Apa boleh beri lebih kok. Tapi kalau belum waktunya jangan. Sekarang ini juga sampai saya pesen pak. Sekarang liburan pondokan. Saya pesen pak, tolong kiai dibantu. Jangan dirusak dengan libur sebulan 2 bulan. Mondok 9 bulan 10 bulan ngapal Al-Quran akidatul awam pulang lober beri HP di sambian anan sambian cara pacaran nah kan Nabi ini tak bisa lah puji dipuja ada kelepek tak tahu mereka laki ini kakoting mundur karpaan di akal sebu siapa perjaja punten beb kadinto nyemak kasantri juga pada
tak santre, tak ustad, mulananga lesenya menereng bini ada idza qamat zakal amyal basar. Ngedi. Mula koceng ibri juga Jawa cak tanda arone tin sampian neung bede sampian coba sampean ngedur sekejap taking ekar-ekar kare tolang ngarwa juga jenenge juga berapa dari sampian dijaga, paham ya? Yang punya anak dijaga supaya apa? Allah memberikan jalan lewat syariat Nabi pernikahan. Kawin tidak apa-apa, bukan sebuah kejelekan menikah masa dini, bukan kejelekan itu ketika sampean punya anak jatuh dalam perzinahan, ngandung di luar nikah, aneh kadang memberi kompoya sampean ya. Dia anak laki lebih pengandungan anak beri kompoya kakek. Jadi beli kompoya kakek karo. Maka apa kastete, Kak Binto, apa penting? Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma. Konsep terakhir, terus saya gini nih. Bila mau pesan kepada kedua mempelai, saya ingin pesan kepada kedua mempelai. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah. Saya Nabi kepada tidak. Lalu pergi kemana? Polisi nak bun orang lagi mana mau mentenggi telur tangan kita Lalu Muhammad mari baca doa baca doa malah baca bisa kak dinto dari penyakit-penyakit kan lagi lihat istighosah kita bantu, kita sumbang untuk negara kita, untuk desa kita, malah bersyukur. Lagi, oleh tak kau, itu orang cara bantu tak. Lagi, buat lahir. Terus akhirnya nih kak. Sekarang saya pesan kepada kedua mempelai. Dengarkan, penyakit rumah tangga itu ada 3. Dengarkan, penyakit rumah tangga ada 3. Apa? 1, lebur selingkuh. Ini penyakit rumah tangga. Mau taking selake sebini. Kadang sebini lah tepak, selake ternilang ke bini naure. Beda tadi hari nak. Malunya sih nak. Kadang selake lah tepak. Genah, sebini selake alakoh, sebini temu alake jangan betul. Selake alakoh, sebini alake jangan. Betul apa sobung? Sobung ni, alhamdulillah sobung sengakoh tak apa. Apa selake aklubuk nyarengakan, sebini aklubuk nyarenya. Gorengnya malu bocah sobung, cek tahu. Aneh kadang terjadi, kadang enggak orang tua sudah baik, suami istri bagus, anak ngandung di luar nikah, anaknya suka berzina. Nah, ini kenapa? Kenapa di rumah tangga kita itu terkadang ada nafsu yang sangat liar, yang membuat keinginan untuk berzina? Apa sebabnya? Ayo kita kembali ke Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa khalafa min ba'dihim khalqun adaa'us shalah wattaba'us syahwat." Sebabnya satu, Pak. Orang kadinto tidak bisa menguasai daripada nafsunya, liar syahwatnya. Sebabnya apa? Bisa dipastikan sholatnya tidak bagus. Becek bojone sampean, becek rumah tangga sampean. Makanya saya kadang heran membuat acara pernikahan sampai komandan itu nggak sholat asar, sampai komandannya nggak sholat. Kalau alasan kecapean atau apa, ini sudah dimulai dengan perkara yang merusak rumah tangga. Yang merusak rumah tangga, yang merusak keromantisan rumah tangga adalah kurangnya sholat di rumah tangga kita. Komandan 2, montro barokah, montro romantis seumur hidup. Becek bejengah, bantu suami anda untuk menjadi imam dalam rumah tangga. Bejeng jak sampai lopot orang ngon bejengah tepak nafsu sampian dalam rumah tangga.
Siapa orang si nafsunya kadinto liar, bisa dipastikan orang tersebut sholatnya tidak bagus. Becek bejengah, becek sambian rumah tangga dan sambian. Lagi, Allahumma shalli ala Muhammad. Betul pesan dengarkan. Di antaranya penyebab tolak kan benyaman ketika benyaman sah orang ni suni boleh surat, ni suni boleh surat. Lambat kita ada ni kau boleh surat boleh apa? Ya orang laki meler ngocak si bini ya deh orang laki sabar berila. Si bini kadang cerepet, si laki ngocak ya deh orang bini cerepet ti bila sabar lah. Sedekah, mau nangken punten, ni suni besar, ni suni minta besar. Besar. Kenapa? Dengarkan. Penyebab perceraian itu ada 3. Kayak lain lah. Orang itu banyak cetuum jejen larwa. Siapa? Tangi dengan ceramah orang lagi. Engkau jauh di dari payah. Tapi ada jauh. Kek engkau ada. Siapa jejen engkau tak melong? Siapa ada ngaji kada? Ngedi. Ngedi. Tak bisa wa ma fil qulubi illa nadra wa idza nadara tuhiyat li ghairi. Dalam hati itu cuma ada satu konsentrasi. Mendengar ceramah ya tak bisa atuh jajan. Hah? Lima pada yang nyongok TV ini dengar radio. Maka ada orang gila yang lalu. Akla TV itu. Banggi ngaji kata iman malah barokah ki. Udah ada itu saya terus sengkah ya kan tua. Kayak orang rumah bonje estona udah neser. Tak kok mau kecewa, makai jauh, makai kunsit tung ajaran. Orang langsung mulai dulu. Jadi ayo malah yang mau kadinto datang ke kadinto malah manfaat beron lagi. Ngaji je lagi. Wah, sahabat ada kakanan mari dah. Mari boleh ceramah keluar kepi mo. Terus beres apa kepi keluar kepi dah apa. Allahumma shalli ala Muhammad. Wah, ini lagi yang membuat orang itu perceraian, mudah bercerai itu ada 3. 1, salah ketika niat menikah. Tingkabin niatnya salah. Ketika menikah itu niatnya salah. Menikah karena cantik, menikah karena dia kaya. Sehingga apa? Dia ingin kumpul sama dia karena kecantikannya. Dia ingin kumpul karena niatnya orang ini tampan. Dia ingin nikah karena orang itu kaya. Sehingga di tengah jalan akan lepas karena dengarkan perekat lema pernikahan yang paling kuat adalah agama. Makanya kata Rasulullah, "Fakhtar bidati din taribat yadak." Pilih dia, nikahi si dia karena agamanya, maka kau akan selamat selama-lamanya dalam mengarungi rumah tangga. Kalau kau pilih dia karena ketampanan, ding esion aspal perot kakabina. Kalau kamu pilih dia karena kecantikannya, ding abudu andi anak pampak bini bal ngadrim loros. Rek bini modal abudu telokan pampak ngadrim loros ada bodinya sekali, nggak cantik lagi sehingga sampai ingin pisah. Tapi kalau menikahi orang perempuan karena agamanya, ketika perempuan itu sudah punya anak 3, 4, lempo, loros, ada bodi sebisa yabes, nggak cagak listrik karwa, maka sampai timbul di hati sambian, ya Allah, Arya lempo tak ngerawat abeen, cek demi kula, masak demi kula, anak-anak kula, ya Allah. Akhirnya apa? Dari rasa kasihan itu jatuhlah cinta lagi. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, nikahi si dia karena agama. Makanya kalau nikah niatnya harus baik. Nikahi dia karena agama, maka kamu akan bahagia. Kalau kamu nikah karena ketampanan, ketampanan akan hilang. Kalau kamu menikahi karena kecantikan, kecantikan sebentar lagi kamu akan bosan, karena kamu bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun tepangki bini dan sambil busen ngatretan tibi. Tapi kalau nikah karena agama, maka perempuan itu akan selalu nampak cantik, dan kita akan berusaha menerima kekurangan dan mensyukuri kelebihan daripada perempuan. Kalau kita ketika menikah niatnya karena agama. Jadi yang membuat perceraian itu salah niat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa banyak perceraian? Budu. Karena budu. Apa kata kiai tadi itu? Istri nggak tahu haknya seorang istri, kewajibannya istri. Yang ada seorang istri menuntut kepada suami, engkau binimbang beri nama kau, saya laki, engkau rerek laki, benar apa janji? Oh tujuan, siom di nari tang soko, tak tahu apa janji. Saling menuntut, bodoh. Hanya bisa menuntut, tidak bisa berusaha menunaikan kewajiban. Karena kebodohan yang ada di dalam 2 insan yang menikah ini, sehingga rentan daripada perceraian. Paham gak? Maka dari yang bini kau tuh tahu
Kau tawarin bini kadang, makanya dengarkan, perpisahan itu sebab utamanya adalah kebodohan. Bodoh, mantona bodoh, metuana lebih bodoh boleh ada ros Arab. Benih-benih yang dina, yang coba dia. Mungkin kan gunung saraan dina. Ya benar kan? Tapi benar ada gunung ini. Letaknya habis di gunungnya tak benar. Dan terus yakin.